Aku mami lah. Enggak apa-apa, kan sudah ada di sini. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Engkau puaskan jiwaku dengan perkataan-Mu. Itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidupku melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduanku. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Engkau puaskan jiwaku, dengan perkataan-Mu. Kata-Mu itu yang mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafas-Mu. Setiap hari ku menghirup Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu, sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu melimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam, karena ku aman, karena ku aman bersama-Mu. Sekali lagi kita akan pujian dari awal. Tuhan, Engkau kerinduanku. Tuhan, Engkau kerinduan. Setiap hari ku nikmati kehadiran-Mu. Setiap hari ku nikmati kehadiran. Engkau puaskan jiwaku, Engkau puaskan jiwaku dengan perkataan itu yang mengubah hidupku. Mengubah hidupku. Tuhan, Engkau sumber hidupku.
Engkau sumber hidupku. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Setiap hari ku menghirup nafasmu. Engkau mengajariku. Engkau mengajariku dengan kasih-Mu. Sebab Engkau nyata di hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu berlimpah di dalam hidupku. Tuhan, Engkau selalu tinggal di dalam. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu berlimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hidup-Mu berlimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ku mau selalu tinggal di dalam. Karena ku aman, karena ku aman bersama. Ku mau selalu tinggal di dalam. Karena ku aman, karena ku aman bersamamu. Haleluya, kami aman bersamamu. Kami mau selalu tinggal dalam-Mu. Engkau membawa kami semakin melekat, menyatu dengan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau segalanya. Haleluya. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Kami aman bersama-Mu kasih Tuhan.
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau selalu tinggal di dalam. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, hidupmu berlimpah di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, ku mau selalu tinggal di dalammu, karena ku aman bersamamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu. Haleluya, Yesus sumber hidupku. Engkau mulia, sebab Engkau sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia, layak dipuji, ya ditata, dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih.
kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini kami boleh memuliakan Engkau pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dalam persekutuan ini, oh kami boleh menikmati Engkau, kami boleh memandang wajah-Mu Tuhan. Kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan-Mu. Karena perkataan-perkataan-Mu adalah kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom semua. Shalom. Suaranya. Ya, shalom semuanya. Shalom. Shalom Mak Tian. Shalom Pak. Shalom yang lain, mana suaranya? Haleluya. Shalom Pak. Halo. Shalom Mak Yeye. Shalom Mak Ke. Shalom Pak. Shalom Miguel. Halo. Shalom keluarga Glory Siombing. Shalom Bu Arta. Shalom Pak. Boru Sidauru. Shalom Pak. Oke, iya, salam semua. Salamnya sudah diterima. Shalom yang di radio. Oh, di radio ada 3 ya. Cuman nggak tahu ada absen nggak. Oke. Baik, siapapun yang di radio shalom ya, karena nggak absen ya. Baik, puji Tuhan. Ada yang mau cerita kah pagi ini? Yang mau sharing? Silahkan. Boleh cerita. Boleh kesaksian. Boleh bagi firman. Kemarin di sini sampai jam 11. Tengah 11 baru selesai mereka. Dari jam 1. Sudah pada datang sampai jam 11. Waduh. Tapi mereka cukup tertib ya. Cuman karena kita nggak persiapannya, saya pengennya nanti sekali lagi mereka datang gitu. Pengen sajikan apa gitu ya. Mau beli apa? Tempat yang untuk teh itu loh. Terus ada siapkan gelasnya apa gitu ya. Karena kasihan nih dari jam 1 sampai segitu capek. Saya aja nunggu di depan sudah tidur, sudah ini gitu ya. Sambil liatin ini mereka kan apa? Kendaraan mereka di depan, motor, ada yang mobil juga bawa 2 orang ya. Cukup lumayan juga. Tapi bisa cerita-cerita dengan mereka gitu ya. Puji Tuhan gitu ya. Seandainya mungkin teman-teman bisa hadir kemarin ya, mungkin bisa ya melihat gitu ya. Karena kalau kita ingat dulu ya ketika pertama mereka datang ya. Dulu kita kan ya gimana, nggak begitu siap gitu ya. Semalam memang saya ini ya, oke saya kembalikan ya, saya bilang gitu apa yang mereka berikan itu ya. Enggak Pak, enggak Pak, enggak Pak, enggak boleh, enggak boleh, enggak boleh. Aduh. Karena sudah pakai listriknya, sudah pakai airnya katanya gitu ya. Enggak, saya enggak apa-apa kok. Saya justru senang kalian ke sini gitu ya. Cuman jangan terlalu malam kayak gini, kasihan. Anak-anak, saya bilang. Kan para orang tua mereka di sini, saudara. Jadi ya mereka masih ya seumuran anak saya lah, paling beda berapa tahun. Paling beda 2 tahun gitu. Jadi kayak saya anggap anak-anak saya aja semua gitu. Ya, jadi
saya memang teringat dulu ya gimana ketika dulu Tuhan melawat kita dulu ya. Kan itu kan juga masih muda-muda ya. Kan baru merantau dari kampung gitu. Kan itu sukanya setiap hari di rumah Tuhan ya, di gereja dulu ya. Kalau ingat ya. Jadi saya cerita sama mereka, tahu nggak kalian? Dulu eh, tahun 90-an gitu ya. Saya bilang dulu lawatan Tuhan di Batam, saya bilang. Setiap orang yang datang ke Batam itu pasti bertobat, saya bilang gitu. Memang kenyataannya demikian ya. Pokoknya setiap orang tiba di Batam gitu. Ya, itu sangat indah ya kalau ingat dulu ya. Bagaimana kita menghabiskan waktu gitu di gereja gitu. Ya, walaupun dulu itu saudara kita belum punya gereja ya. Sekretariat aja dulu ya. Karena gerejanya dulu kan di hotel gitu kan. Tapi setiap hari saudara. Itu sampai begitu ada menara doa juga. Wah, itu tiap hari aja ada orang doa gitu. Padahal itu mereka itu jauh-jauh kan tempat. Nah, kalau lihat mereka itu sampai jam segitu, aduh, jadi ingat juga ya yang dulu. Makanya saya bilang kemarin, ayo teman-teman, coba hal-hal yang seperti itu mesti dikorbankan, saudara. Waktu. Jadi gini loh, kadang kita nggak tahu. Kan makanya kan dibilang, di dalam kitab apa itu, Ibrani kalau nggak salah, bahwa kita harus memberikan tumpangan bagi setiap orang gitu. Karena kita nggak tahu apakah ada di antara mereka yang datang itu malaikat kan gitu kan. Itu di dalam kitab Ibrani. Jadi jujur saudara, ketika itu saudara saya rasanya gini. Iya ya Tuhan ya. Kan kan Tuhan bilang gitu kan, Tuhan ada di mana-mana gitu ya. Apalagi mereka datang berdoa di sini gitu ya. Kan boleh kita bilang kan mereka generasi muda gitu. Itu kan boleh dibilang mereka itu sangat disiplin gitu ya. Kalau saya lihat mereka ini ya, oh, jadi diteleponi yang nggak datang gitu. Jadi kalau misalnya nggak datang gitu harus buat alasan gitu. Apa alasannya gitu? Kalau misalnya 2 kali berturut-turut gitu ya, nggak datang gitu, oh itu akan apa namanya, didisiplinkan gitu. Padahal saudara mereka kan kalau dibilang ya free-free aja gitu. Jadi mereka itu semua totalnya ada 90-an kalau yang ini ya, apa, panitianya. Jadi yang datang itu mungkin ya 70 sampai ya 70-an kalau saya lihat ya. Nah, ada yang sudah pulang duluan gitu ya. Melek ya? Cek satu. Gara-gara si hijau yang itu. Tarik. Oke, cek satu. Oke, kesentuh tadi kabelnya ya. Ya, itulah cerita dari sini ya. Kita menyambut Tuhan gitu. Ya, dengan kehadiran mereka di sinilah saudara. Jadi melihat Tuhan itu saudara sekarang itu dengan apa ya? Berhadapan muka dengan muka. Ada banyak istilah-istilah yang sebetulnya kita dibawa ke pengertian yang sebenarnya gitu. Jadi kan bukan rupa yang sesungguhnya. Dia bisa pakai rupa siapa saja gitu. Ketika kita melihat mereka demikian gitu kan, yang kita lihat kan ke depan gitu.
Seperti kita katakan kemarin, misalnya ketika saya katakan di ibadah kemarin kan, anak-anak kan berbeda dengan kita gitu. Kita mungkin bisa bicara serius seperti ini misalnya kan karena kita sudah melewati banyak hal gitu. Kenapa kita nampaknya Tuhan bicara hal-hal yang gimana ya, mendalam gitu kepada kita, mungkin tentang bagaimana menyempurnakan kita ya. Harusnya kita sudah lebih apa ya, dewasa menyikapi setiap perkataan Tuhan gitu. Tujuannya adalah Tuhan itu kan benar-benar gini loh, aku mau. Jadi Tuhan pilih segelintir orang dari muka bumi ini, saudara. Dia pilih. Ya kalau Tuhan pilih kita, ya bagi kita di sini gitu. Di tempat lain dia bekerja. Di mana-mana, di negara-negara lain dia bekerja seperti ini. Dan bagi Tuhan, saudara, satu orang Yusuf saja dia perhatikan satu orang, loh bayangin. Satu orang Nuh. Kan? Dan keluarganya kan. Kan yang diperhatikan kan satu orang Nuh saja kan yang lebih ini. Henok juga demikian. Di zamannya gitu. Daud apalagi kan. Kepada Daud saudara sampai dia bersumpah. Jadi cara Tuhan bekerja itu kita mesti perhatikan gitu. Caranya itu dia nggak berubah sebetulnya caranya gitu. Cuman kita rasakan berbeda karena memang setiap kita ini kerusakannya berbeda. Makanya cara penanganannya berbeda masing-masing gitu. Namun kalau kita bisa melihat seluruh rencana Allah gitu, maka ketika dia menemukan beberapa orang saja gitu, boleh dikatakan segelintir ya. Coba saudara bayangkan ketika dia bekerja di antara murid-muridnya dulu gitu. Dia bawa 3 orang, dia tinggalkan yang 9 gitu kan. Walaupun ada satu orang yang jadi Yudas gitu kan, dia tidak terlalu mempedulikan Yudas gitu maksudnya. Dia biarin aja gitu. Dia nggak menghabiskan waktu untuk Yudas kan. Waktu pencucian kaki saja dicuci kaki Yudas gitu. Dia memperhatikan yang mau benar-benar memperhatikan dia gitu. Karena kan dia juga sedang mempersiapkan kayak penggantinya dia gitu. Jadi kan dia sebetulnya berharap kepada Petrus kan. Karena Petrus itu dia tahu dia punya apa ya, hatinya itu kalau saudara bisa menempatkan diri saudara seperti Petrus gitu, saudara akan bisa merasakan bagaimana hatinya gitu. Seperti itulah cara kita itu boleh melihat bagaimana Tuhan memperhatikan kita. Gitu. Bisa gitu saudara. Jadi benar-benar sebetulnya kita itu berurusan secara pribadi dengan Tuhan. Apalagi kalau kita itu ajak dia bicara setiap hari ya. Benar-benar dia itu bicara secara pribadi dengan kita. Benar-benar secara pribadi. Secara spesifik. Kehebatan Tuhan itu saudara, dia bisa mengalir bersama dengan kita. Itu hebatnya saudara. Itulah yang membuat kita kagum kepada dia. Masing-masing kita saudara. Dari mana kita boleh mengetahui itu saudara? Karena kita menerima perkataannya. Ketika saudara dia mengatakan bahwa dia itu berdaulat atas semua. Artinya dia itu
bisa menaklukkan siapapun. Itu artinya berdaulat. Jadi kedaulatannya Tuhan itu sebetulnya memang dia itu bisa memaksakan kedaulatannya. Karena dia Tuhan gitu kan. Tetapi dia tidak melakukan itu, saudara. Kalau dulu kita melihat kedaulatannya kayak apa ya? Ketika kita melihat bangsa Israel yang dibawa keluar itu ya. Itu rasanya wah, tragis sekali gitu. Tapi di zaman kasih karunia, dia itu justru memberikan dirinya gitu. Jadi sekarang juga sebetulnya itu nggak berubah gitu loh. Jadi tetap dia itu sebetulnya. Jadi kenapa kita itu harus dihakimi gitu? Itu demi kita itu dapat melihat dia gitu. Jadi sebetulnya berbahagialah kita kalau kita itu dihakimi gitu. Kalau kita dihajar, berbahagia sebetulnya. Karena kita itu dianggap anak. Jadi saudara, sebetulnya kalau kita dianggap anak itu sebetulnya pengertiannya dalam. Bukan sekedar kita itu kayak anak dengan bapak kita. Enggak. Kalau kita dikatakan anaknya, sama bayangin dah seperti Tuhan. Seperti Tuhan Yesus dengan Bapa gitu. Coba bayangin. Jadi dia anggap kita ini dirinya. Kan seperti itu kita dengan anak kita kan. Makanya saya bilang saudara. Ketika saya bicara dengan mereka gitu ya. Saya senang, sangat senang kalian kesini. Saya bilang. Kalian anggap tempat ini adalah gereja kalian gitu. Kapan aja kalian datang gitu. Kemarin itu saudara mereka itu bikin rapatnya itu di alun-alun saudara. Jadi sampai mereka diusir dari sana katanya. Makanya saya bilang gitu. Sampai jam 10 bayangin di alun-alun ya diusir lah. Nah, mereka minta izin juga ya. Saya lihat di reportnya itu mereka minta izin juga. Nah, jadi coba saudara bayangkan kalau mereka ke gereja lain gitu kan. Karena ada juga yang anggota mereka itu dia gerejanya di gereja belakang sini, gereja yang GPD besar gitu. Saya mau bilang kenapa kalian tidak di situ gitu kan. Nah, saudara, ketika Tuhan mengatakan kita itu anaknya, coba saudara bayangin. Jadi tujuan dia menghakimi sekelompok orang itu adalah karena justru supaya kita itu diberkati dengan dirinya, dengan hidupnya, gitu, dengan damai sejahteranya. Saudara, coba saudara ingat ketika pertama sekali saudara lahir baru, gitu. Kalau kita ingat itu kan apa sih tujuan hidup kita? Kalau yang benar-benar ya dijamah sama Tuhan. Apa sih? Kalau ingat dulu saudara, nggak mikirin nanti menikah dulu. Nggak ada mikirin loh. Nggak ada mikirin apa semua gajinya habis untuk ke gereja gitu. Dulu nggak ada mikirin gitu. Mikirin cuma satu, pokoknya bisa setiap hari datang ke gereja. Karena mengalami sesuatu
benar-benar diubah di dalamnya, merasakan keindahan. Sebetulnya saudara, sekarang itu kita itu sedang dibawa demikian lagi gitu. Dan lebih luas lagi, lebih jauh lagi ke depan, kita itu sedang dibawa ini loh, masa depanmu itu di sini loh. Masa depanmu adalah aku gitu. Apa sih yang dicari oleh semua manusia? Kalau kita mau jujur-jujur kan. Kebahagiaan, ketenangan. Pastilah kalau mau kembali ke hati nurani yang paling dalam gitu. Sukacita, kebebasan yang apa ya? Benar-benar merdeka gitu. Di mana itu ada? Hanya dalam kerajaan Allah, dalam kerajaan sorga. Ke dalam seperti inilah kita dibawa. Tetapi saudara, kitalah yang membangun kota itu. Saudara, kota apa itu yang dikutuk Tuhan itu? Yeriko apa ya? Yeriko ya. Yang sampai dia bilang begini. Kalau orang ingin membangun kota ini harus dengan mengorbankan anaknya yang sulung gitu. Apa itu? Kota Yeriko kan? Iya ya, Yeriko ya. Nah, tahukah saudara, sebetulnya kota Yerusalem baru yang katanya itu dari batu-batu permata itu gitu. Terbuat dari permata ini, permata itu dan segala macam. Kalau saudara itu adalah gambaran fisik. Tetapi sebetulnya kerajaan sorga itu bukan berbicara mengenai fisik atau materi dunia ini, bukan. Tetapi dia itu adalah sebetulnya kota rohani. Lebih ke arah rohani gitu. Tuhan itu adalah roh katanya kan gitu kan. Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Gitu ya. Nah, jadi saudara, jadi kota itu dibangun adalah dengan persembahan hidup kita gitu. Jadi di dalam penduduk kota itu adalah dia itu sampai begini. Penduduk kota itu kayak transparan gitu. Kalau ada di antara penduduk kota itu yang kayak meninggikan dirinya, itu langsung ditinggalkan gitu. Dia kayak teman-temannya itu lari gitu. Nah, saya saudara bisa mendapatkan gambaran ini ketika Rick Joyner itu dibawa ke sorga itu ya. Bukan seperti yang lain saudara kalau cerita tentang sorga gitu. Kalau saudara baca bukunya Rick Joyner itu yang pencarian terakhir, panggilan istimewa, gitu ya. Itu di sana saudara dia berjumpa dengan orang-orang kudus gitu. Dia cerita dengan mereka para orang kudus itu kayak Daud lah, kayak Adam lah gitu, Hawa, termasuk Martin Luther datang gitu. Mereka menceritakan tentang bagaimana mereka pertama kali gitu. Henok juga datang gitu. Bahkan Sang Hikmat itu juga datang gitu. Bercerita gitu. Saya boleh bayangkan itu ya. Tapi suatu saat saudara ketika dia melepaskan jubah. Jadi waktu dia ini saudara mau memasuki satu tempat itu, dia dikasih namanya jubah yang sangat buruk gitu ya. Namanya jubah kerendahan hati gitu. Jadi saudara, ketika dia pakai jubah itu saudara, dia bisa bercerita kepada orang-orang itu. Dan orang-orang itu bisa cerita semua gitu. Tapi ketika dia rasanya, masa aku harus pakai jubah ini di sini?
Ini kan indah tempatnya gitu ya. Dia lihat jubah-jubah ini ya. Ketika ditanggalkannya jubah itu, saudara, jubah kerendahan hati itu, jubah yang buruk itu, maka semuanya nggak dia lihat lagi gitu loh, saudara. Lalu datang burung Raja Wali ya, dia ingatkan gitu, Raja Wali yang dewasa itu ya, yang tua katanya gitu. Dan ketika cerita gitu, itu bisa mengetahui gitu loh. Ketika para orang itu di antara mereka itu cerita gitu. Jadi transparan semua, terbuka. Nah, jadi saudara, ketika saya menemukan lagi kebenaran sekarang ini ya, kita diberikan gambaran sedikit gambaran gitu ya, tentang bagaimana bangsa kita ya. Atau kita ingat dulu ya, bagaimana kesederhanaan bangsa kita gitu. Sebelum masuknya kemajuan gitu ya. Kemajuan teknologi. Kita akan sangat bisa melihat itu dulu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, saya kemarin itu ini ya. Sekarang ini kan situasi bangsa kita ini kan sangat ini ya. Boleh dibilang sebetulnya genting, saudara. Karena memang apalagi kemarin itu ada yang sampai meninggal antri minyak goreng itu, saudara. Ada ibu-ibu yang meninggal. Kalau saudara lihat itu antri-antrian minyak goreng, kayaknya nggak pernah ya kayak gini ya. Sampai kayak konser gitu. Dan rasanya pemerintah nggak punya jalan keluar gitu. Sampai ada yang di Kendari itu sampai 70.000 per liter, saudara. Saking tidak adanya barang gitu. Kalau kita bandingkan di Batam, ya kita nggak ngalami ya. Naik 1.000 aja rasanya, ya karena sudah biasa 14.000 gitu kan. Naik 1.000 rasanya mereka harus antri dan harus fotokopi KTP sama KK gitu loh. Dan di situ saudara ada, jadi mereka berkumpul. Jadi sudah ada kelompok-kelompok yang berkumpul gitu. Siap pokoknya turun gitu. Lalu mereka itu saudara merancangkan satu pemerintahan ke depan itu. Jadi sampai mereka bilang, ada yang bilang kayak gini ya, dia berani bilang. Jadi siapa nih yang kita usung gitu. Jadi bukan lagi dari, mereka sudah mengesampingkan parlemen gitu. Sudah nggak percaya gitu. Jadi antara mereka itu mereka bilang kayak gini. Jadi nanti kalau misalnya si A gitu, nanti jadi presiden, pokoknya benar-benar si A itu tidak boleh tambah kekayaannya gitu dari jabatannya. Sampai dibilang seperti itu. Jadi istilahnya gini, ingat. Jadi anak-anak tidak boleh selama dia menjabat tidak boleh terlibat di dalam pemerintahan gitu. Apalagi memakai jabatan orang tuanya. Dulu memang seperti itu awalnya, saudara. Makanya dulu ketika tampil presiden sekarang gitu ya, itu makanya disukai gitu. Karena dulu begitu, tapi kan semuanya kan sekarang dilanggar gitu. Itu yang membuat berbalik gitu. Jadi mereka itu ketika saya dengar bicara itu ya, saya ingat dulu, saudara. Ketika kami keluar gitu dari gereja besar itu ya. Itu sampai orang-orang itu, saudara. Karena mereka ini, wah kami mendatangi bendahara. Dulu kan bendahara kita dulu yang di gereja itu sudah keluar dari gereja itu. Jadi kami datang ke rumahnya, minta advice lagi.
gimana gitu. Jadi dia kasih masukan segala macam gitu ya. Tapi saudara, ya dilanggar juga. Tapi saudara, sekarang ini kita punya gambaran. Bagaimana sih sebetulnya kota Yerusalem yang dibangun oleh Tuhan itu gitu. Tuhan Yesus kan bilang begini. Kalau rumah itu sudah siap, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal katanya. Karena pada waktu itu saudara, murid-murid itu dari khotbah-khotbahnya Tuhan Yesus itu kan, sampai mereka itu meninggalkan semuanya. Sampai kan ketika Tuhan meninggalkan mereka itu, kan di dalam pikiran murid-murid itu saudara, tidak lagi punya pikiran seperti misalnya Ayub yang ketika dipulihkan itu kan jadi kaya gitu. Terus kan Abraham juga, Ishak yang paling ini ya, menjadi sangat kaya, kian kaya, dan menjadi sangat kaya gitu. Kan sebetulnya banyak di antara orang-orang percaya, saudara, mereka itu punya satu, tetap ada tinggal di dalam hati mereka itu, bahwa kalau mengikut Tuhan itu ada upah gitu. Dan mereka akan suka dengan upah yang kelihatan. Melalui berkat, melalui harta yang bertambah, melalui mungkin jabatan gitu ya. Apa saja gitu. Makanya sebetulnya kebanyakan para hamba Tuhan itu memang jatuhnya ketika status naik gitu. Ketika harta bertambah gitu. Nah, jadi saudara, Tuhan itu ketika mereka mengikut Tuhan selama 3 tahun itu, saudara, 3,5 tahun itu ya, 3 tahunan lah tepatnya gitu. Jadi yang menguasai alam pikiran mereka adalah perkataan-perkataan Tuhan, bukan lagi Taurat, saudara. Jadi perkataan Tuhan itu begitu menguasai mereka. Berbahagialah orang yang miskin gitu. Berbahagialah orang yang dianiaya, berbahagialah orang yang suci hatinya gitu. Makanya Tuhan bilang, perkataanku mesti tinggal di dalam kamu gitu. Nah, jadi saudara, mereka sudah meninggalkan, ada yang meninggalkan ladang mereka, ada yang meninggalkan keluarga mereka. Makanya Petrus kan nanya sama Tuhan, Tuhan, kami sudah meninggalkan semuanya, apakah upah kami? Nah, gitu. Kan Tuhan menawarkan, kalau kamu meninggalkan, kamu akan mendapatkan, kalau keluarga mendapatkan keluarga, gitu ya. Kalau kamu ini kehilangan ladangmu, kamu akan mendapatkan di masa yang akan datang dan juga di masa sekarang, gitu. Tuhan harus menghibur mereka dengan perkataan itu, gitu. Memang saudara, ketika jemaat mula-mula itu dilawat sama Tuhan, itu kan para umat Tuhan itu kan membawa hartanya di kaki rasul-rasul gitu. Ya. Dan saudara, memang mereka boleh melihat itu semua, saudara, digenapi. Tetapi saudara, berikutnya ketika mereka berjalan, kita boleh melihat bagaimana Tuhan mengatakan kan begini. Aku akan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, katanya. Kalau tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu, katanya. Jadi kalau tempat itu sudah selesai, maka aku akan datang untuk menjemput kamu, katanya. Saudara, perkataan itu, saudara, sebetulnya misteri. Jadi banyak hal perkataan yang dikatakan oleh Tuhan itu dia katakan di awal gitu, tapi pengertiannya bukan hari ini mereka dapat, tapi nanti.
Jadi ketika mereka berjalan menjalani kehidupan mereka, yang paling menikmati sampai masa tuanya itu adalah Yohanes, saudara. Yang bisa kita lihat dari antara semua. Ya, dia mengalami aniaya juga gitu ya. Tetapi Yohanes ini dibuat berbeda gitu dari yang lain. Bukan karena dia tidak mengalami penganiayaan, semua mengalami penganiayaan, saudara. Yohanes itu ada sesuatu, saudara, yang Tuhan percayakan kepada dia. Mungkin berbeda dari yang lain. Yang lain pada mati martir semua. Sebetulnya, saudara, mereka menjadi martir itu kan tetap juga kan Tuhan kan. Yang dianiaya itu kan Tuhan kan. Benar kan? Kalau kita mau jujur-jujuran gitu. Apakah kita sanggup? Mana bisa, mana sanggup kita, saudara. Tuhan kok. Kenapa Yesus harus menengadah ke atas gitu? Ketika dia harus menanggung seluruh dosa dunia ini. Kan dia pandang Bapaknya. Dia pandang Allah itu. Eloah, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku, kenapa engkau meninggalkan aku? Disitulah kita lihat, saudara, kita boleh mendapatkan gambaran. Antara ketika kita mengalami sendiri, bahwa sebetulnya Allah itulah yang mengalami. Itulah namanya dia berinkarnasi dalam kita. Kita nggak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, jadi saudara, ketika Yohanes itu ya, ketika dia mengalami semua, saudara, Petrus ketika salib itu datang gitu, dia benar-benar sudah disadarkan. Jadi ketika dia ini ya, ketika dia melewati, berarti kan kalau dia meninggal umur 60 atau 70, berarti dia hidup 30 tahun lagi kan, atau 40 tahun lagi gitu. Sejak Tuhan meninggalkan mereka gitu. Tahukah saudara, di masa perjalanan itu, saudara, Petrus itu terus mencari Tuhan gitu. Kadang-kadang, saudara, dia itu benar-benar merasakan kehadiran Tuhan yang jadi masa-masa dia bersama dengan Tuhan itu menjadi kenangan sampai dia itu benar-benar pada beberapa saat itu mengalami kehadiran Tuhan yang menampakkan diri itu, saudara. Itulah yang membuat dia tetap bisa kuat gitu. Sampai ketika datang salib itu, saudara. Oh, dia benar-benar, saudara, mempersembahkan tubuhnya itu benar-benar seperti Tuhan Yesus mempersembahkan tubuhnya. Jadi rata-rata, saudara, para rasul itu, saudara, mengalami martir demikian. Yohanes, dia bisa menikmati dan dia sempat mengajar mereka, memberikan nasihat. Jadi dia di Efesus pada waktu itu. Kita tahu, saudara, Efesus itu kan boleh dikatakan itu adalah hasil daripada pemberitaan Injil dari Paulus gitu. Jadi banyak juga yang mereka melarikan diri ke sana ya. Ketika mereka dikejar oleh, itu sudah di masa Nero belum ya? Ketika mereka dikejar-kejar itu, saudara. Ya. Nah, jadi saudara, dia boleh mengalami masa tuanya di situ.
Dia boleh mengatakan bahwa nanti antikris itu muncul dari antara kamu, katanya. Dia sudah ada dan sebetulnya dari antara kamu. Gitu. Jadi sebetulnya dari generasi ke generasi, saudara. Tuhan itu sebetulnya bekerja secara diam-diam gitu. Dan bagi kita yang hidup di akhir zaman ini, kalau mereka punya akhir zaman adalah masa hidup mereka yang berakhir gitu. Kalau kita, saudara, kita benar-benar adalah di masa akhir segalanya gitu. Jadi kita menerima perkataan hidup selama-lamanya. Itu seperti ini, saudara. Seperti kita akan menggenapinya. Gitu. Menggenapi masa-masa yang dikatakan oleh Tuhan dulu. Gitu. Jadi makin hari makin jelas. Kita melihat di depan kita, saudara. Jadi saudara, sekarang itu mata kita melihat dengan jelas bahwa pemerintahan Tuhan, kerajaan sorga, atau hidup, sorga itu adalah kerajaan hidup. Jadi semua yang dari dunia ini, itu semuanya akan digulung. Jangan pernah menaruh. Jangan pernah menyimpan hartamu di bumi ini, gitu, katanya. Gitu. Tapi simpan di sorga. Jadi saudara, kalau kita itu mungkin tidak melihat gitu secara kasat mata gitu, benda-benda materi gitu, sebetulnya dia itu sedang mengarahkan pandangan kita itu kepada Tuhan yang adalah harta yang sesungguhnya. Kalau dulu mungkin kamu Bapak terlalu mengawang-awang lah. Kita kan butuh hidup. Ya. Tuhan memang menjanjikan bahwa semua itu dicari oleh bangsa-bangsa. Tetapi kamu carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Ya. Tetapi saudara, ada sesuatu hal di dalam perkataan itu sebetulnya. Ada perkataan untuk satu masa, untuk menolong kita. Jadi untuk satu masa, saudara, dia anugerahkan itu kepada kita. Tetapi kalau kita semakin dalam bersekutu dengan dia, maka kita akan melihat semua yang ada di dunia ini itu akan habis lenyap, saudara. Makanya saudara, kita diizinkan, saudara, menikmati untuk sesaat berkat-berkat. Saya ingat dulu perkataan Pak Andreas, dia bilang begini, kalau kamu diizinkan memperoleh berkat gitu ya, nikmati saja, karena biasanya itu nggak lama, katanya. Nikmati saja, katanya, karena biasanya itu nggak lama, katanya. Bagi saya perkataan itu ketika melewati gitu ya. Saudara, kerajaan sorga itu bukan berbicara mengenai materi. Bukan berbicara mengenai makanan yang kita makan. Bukan berbicara mengenai pakaian yang kita pakai. Bukan. Kerajaan sorga itu bersifat roh. Tapi bukan berarti tidak nyata gitu loh. Kan Tuhan lebih nyata kan daripada hidup kita ini kan.
Kan inti daripada semua yang mau kita capai di dunia ini kan, itu kan kalau mau kita sebutkan, kan kebahagiaan. Ya kan? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan. Mungkin ya kesehatan gitu kan. Saudara, ketika Tuhan semakin memperjelas wajahnya kepada kita, kalau hati kita itu masih melekat dengan dunia ini, maka kita tidak bisa melihat wajah Tuhan dengan jelas. Wajah Tuhan itu bukan masalah rupa, saudara. Wajah Tuhan itu bukan masalah hadirat. Tapi wajah Tuhan itu adalah karakter Allah yang sesungguhnya. Kedalaman, keluhuran. Saudara pernah mengerti apa arti kata mulia? Kalau dikatakan mulia itu, saudara, gimana ya cara menggambarkannya ya? Mulia itu bisa begini, saudara. Kebaikan, kesetiaan, kasih yang tertinggi itu. Dan dia menunjukkan itu kepada kita. Bukan dengan sekedar kata-kata, sekedar firman. Tetapi dia buktikan dengan dirinya yang dia berikan kepada kita. Arti kata memerintah bersama dengan dia. Oh, itu gak terpisah loh kita dengan Tuhan. Jadi arti memerintah bersama dengan dia, kita melihat pemerintahan Tuhan dinyatakan melalui hidup kita. Makanya kalau dia mulia, kan dia katakan telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu. Supaya anakmu mempermuliakan engkau, katanya. Oke? Jadi sebetulnya yang dipermuliakan itu dirinya sendiri. Tetapi dia memakai wadah. Jadi wadah kita ini menikmati, melihat. Jadi pemerintahan Tuhan itu kita lihat lewat bagaimana kita itu menggembalakan orang lain. Gitu. Kita melihat sendiri gitu. Saudara bisa melihat sifat-sifat Allah itu terpancar melalui saudara. Jadi ketika kita mengalami pemurnian yang sangat ketat mungkin gitu ya. Jadi sebetulnya dia itu sebetulnya sedang melihat dirinya sendiri di dalam kita gitu. Itulah yang menyenangkan dia. Jadi dia nggak pernah maksa kita untuk menyembah dia. Itu di masa yang lampau. Jadi masa yang lampau itu saudara mengasih korban, lalu dia jadi korbannya, lalu kita mulai mempersembahkan diri kita. Tetapi saudara, sekarang ini adalah kita melihat kemuliaannya gitu. Dulu saudara, anggapan kita kemuliaan itu adalah sinar yang cemerlang gitu. Dan segala macam gitu. Lalu kita berusaha melayani dia supaya kita dapat mahkota kemuliaan. Tetapi saudara, sekarang ini saudara, kita nggak mempedulikan lagi mahkota. Karena kan kita tahu kemarin, di sorga kita justru lemparkan mahkota kita kan. 24 tua-tua itu.
Ketika mereka melihat anak domba itu disembelih. Kan di dalam benak para tua-tua itu kan anak domba itu kan adalah yaitu anak manusia, yaitu Tuhan itu sendiri. Jadi kan gambaran tentang anak domba itu sudah semakin jelas mereka lihat. Yang tidak ada lain adalah Allah itu sendiri. Itu rasanya saudara itu mereka malu sekali. Makanya sampai mereka lemparkan itu mahkota itu saudara. Karena begini, kenapa sampai mereka lemparkan? Jadi mereka bukan istilahnya taruh hati-hati, itu bukan. Karena mahkota itu adalah, jadi begini saudara. Kenapa mereka sampai mau mengorbankan diri mereka? Karena mereka itu membayangkan upah. Gitu. Dan mahkota itu adalah upah mereka. Tetapi ketika mereka melihat yang karenanya mereka bisa mempersembahkan tubuh mereka, yang karenanya mereka bisa melayani sampai mungkin mereka jadi martir gitu. Ternyata dia itu mereka lihat disembelih gitu loh. Yang mereka lihat itu adalah Allah itu sendiri. Jadi rasanya saudara. Kalah malu sekali rasanya saudara. Rasanya saudara pencarian mereka. Jadi pencarian mereka selama ini saudara tentang bagaimana mereka mempersembahkan. Ternyata kenapa mereka mempersembahkan tubuh mereka? Ternyata mereka punya keinginan. Masih mengharapkan upah gitu. Jadi ketika mereka melemparkan itu saudara, mereka seperti mereka tersungkur gitu saudara. Itu adalah gambaran kita sekarang. Jadi ketika sekarang dia menampakkan diri kepada kita. Jadi sifat mulia dari Allah itu saudara akan kita lihat termanifestasi lewat hidup kita. Jadi kita mempersembahkan, kita melayani Tuhan, kita melayani orang lain, kita melayani siapapun gitu. Itu seperti kita melayani Tuhan, ada cinta yang sangat kuat terhadap Tuhan gitu. Jadi rasanya saudara, dia itu saudara, jadi habis kita itu mungkin melayani hal yang sukar gitu ya. Dalam perjalanan hidup kita. Ketika kita berbicara dengan orang. Ketika kita mohon, ketika kita begini saudara. Ketika kita berbicara dengan orang gitu ya. Tujuan hati kita adalah begini. Supaya orang ini mengalami Tuhan gimana pun caranya gitu. Tentu kalau kita serius dengan itu saudara, kita diam-diam akan berdoa gitu. Diam-diam akan kita mohonkan kepada Tuhan gitu. Diam-diam kita tersungkur, saling mendoakan satu dengan yang lain gitu. Saling menolong. Bukan mengambil keuntungan untuk diri sendiri. Maka saudara, Tuhan akan semakin jelas memperlihatkan dirinya. Jadi saudara, setiap hari saudara, Tuhan itu rasanya benar-benar memang mendampingi kita gitu. Jadi saudara, kita akan melihat generasi demi generasi saudara. Kita tidak tahu saudara, setahun lagi, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, Tuhan akan bawa kita ke tempat mana. Sekarang ini kan saudara sudah dicabut ya. Jadi sekarang perjalanan sudah bisa tanpa surat vaksin. Cuman memang masih sudah bisa. Perjalanan sudah tanpa surat vaksin.
Tapi memang masih harus menunjukkan kalau yang tidak divaksin itu harus menunjukkan ini apa namanya? Apa itu? PCR atau antigen. Kalau PCR kan 3 kali 24 jam. Kalau antigen kan 1 kali 24 jam gitu. Nah, jadi kita melihat memang di depan ini sudah berubah lagi. Dan Tuhan akan bawa kita, saudara. Tuhan akan bawa kita beritakan Injil. Tapi Injil yang terbarukan. Hidup kita ini adalah Injil yang terbuka. Ketika kita mengalami semua apa yang kita pelajari selama ini, maka Injil itu sudah tinggal di sini. Gitu. Tetapi saudara, kita itu bukan sekedar memberitakan, tetapi kita itu akan dibawa menggembalakan banyak orang. Kita akan dibuat, jadi ketika kita semua diperlengkapi di sini gitu ya. Diperlengkapi, kita mengalami Tuhan itu sendiri. Seperti inilah dia berjalan kembali atas muka bumi ini. Saudara, kalau saudara kita lihat saudara, bagaimana sekarang perubahan-perubahan yang terjadi saudara dengan cepat gitu atas bangsa kita. Saudara, kita akan melihat generasi demi generasi saudara akan berlalu. Kalau aku mau kamu hidup sampai aku datang, kata Tuhan gitu kan. Itu perkataan itu kan misteri ya. Kalau aku mau dia hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Urusanmu, ikutlah aku. Saudara, dari sekarang saudara, kita itu sudah harus menaikkan doa yang dinaikkan oleh Tuhan Yesus. Aku dan Bapa satu. Sekarang semakin jelas saudara. Dia semakin jelas berbicara kepada kita. Dia enggak teka-teki lagi saudara. Dia berbicara terus terang kepada kita. Kita pasti sudah harus bisa memandang masa depan kita. Masa depan kita bukan di dunia ini. Masa depan kita di dalam Tuhan. Memerintah bersama dengan Tuhan, sekarang kita mengerti. Adalah ketika kita lebih dahulu melihat pemerintahan Allah di dalam kita. Dinyatakan di dalam kita, saudara. Kita ditaklukkan oleh Tuhan. Kita menaklukkan diri kita kepada Tuhan. Maka kita akan melihat segala sesuatu ditaklukkan kepada Tuhan. Saudara, ketika melihat anak-anak kita ya, tahukah saudara, anak-anak kita kan adalah lanjutan daripada hidup kita. Apa yang kita capai di dalam Tuhan, tahukah saudara? Tuhan tidak, ketika kita berkata-kata kepada anak-anak kita, tahukah saudara, kualitas daripada perkataan kita itu makin lama saudara makin kuat gitu.
Di balik kata-kata kita itu kan ada air hidup ya. Kan semakin kita melekat dengan Tuhan, perkataan-perkataan kita itu semakin murni. Dan di dalam perkataan kita, sama ketika Tuhan berkata kepada orang-orang yang dia jumpai kan, ketika sudah pas waktunya, kalau engkau mengerti siapa dia yang berbicara kepadamu, niscaya engkau sudah meminta daripadanya. Tahukah saudara? Kita nggak perlu mengucapkan perkataan seperti itu. Tapi tahukah saudara? Kenyataan seperti Tuhan itu, sedikit demi sedikit, itu tercipta di dalam kita. Jadi ketika kita berkata-kata, maka kata-kata kita itu seperti aliran air hidup. Seperti perkataan-perkataan Allah, roh dan hidup. Tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Jadi perkataan-perkataan kita, ketika kita mengalami penaklukan Tuhan, maka kita melihat generasi di bawah kita akan diubahkan oleh air hidup yang keluar lewat perkataan kita. Saudara bisa bayangkan bagaimana nanti kerajaan Allah itu meluas. Anak-anak kita kemanapun mereka pergi, saudara, mereka membawa esensi Tuhan. Saya sudah mengucap syukur ya, tahun ini anak saya masuk SMP nanti ya, di negeri gitu ya. Karena bayangan saya, saudara. Karena kita sudah memberikan pengajaran kepada anak-anak kita, saudara. Bahwa untuk menjadi menang, nggak perlu harus melawan. Karena kalau kita melawan, kita sudah kalah. Izinkan Tuhan yang di dalammu itu bisa dinikmati oleh teman-temanmu. Saudara, dengan pengajaran-pengajaran yang sederhana seperti ini, saudara, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Maka kita melihat kerajaan Allah itu makin meluas. Ketika mereka datang kemarin ramai-ramai itu ke sini, saudara ya. Ketika kemarin dikatakan, gunung rumah Tuhan akan menjulang tinggi. Ingat gak kemarin tuh? Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terang. Oh, kita sedang ada, saudara, di masa penggenapan daripada firman Tuhan itu. Mengucap syukurlah, saudara. Kita boleh mengalami, kita boleh melihat Yerusalem baru, Yerusalem surgawi yang turun dari surga katanya. Langit baru, bumi baru. Kita sudah bisa melihatnya dari sekarang, saudara. Wow, dan kita akan melihat nyanyian-nyanyian baru, lagu-lagu baru. Dan kita akan melihat ada banyak sekali anak-anak muda yang hidupnya mereka mengalami Tuhan. Oh, dan bumi ini, saudara, akan dihijaukan kembali, dipulihkan kembali. Bumi yang dulu diciptakan sangat luar biasa itu, kita akan melihat itu kembali, saudara. Itu benar-benar, saudara. Rasanya kalau melihat itu, saudara, iya ya. Jadi kalau orang takut dengan yang namanya perang, saudara, apapun itu, saudara, tapi orang-orang yang mengikuti Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan sedang melakukan pemulihan di mana-mana. Tak ada yang tak bisa ditaklukkan oleh Tuhan. Sebengis apapun orang, Tuhan katakan, Tuhan sudah taklukkan mereka. Baik, saudara, sudah jam 6. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Engkau membawa kami semakin hari semakin melekat dengan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita boleh bekerja sepanjang hari ini
untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua. Shalom, shalom, shalom.